Oke sob, kamu punya budget di 5 sampai 6 juta dan kamu pengen laptop yang nggak nanggung secara performa, mungkin laptop second bisa jadi pilihan kamu. Kalau sebelumnya saya udah bilang, jangan ambil N4020 dan ya 4000 series lah Celeron. Sekarang saya bakal kasih satu rekomendasi untuk prosesor yang bisa kamu pilih di tahun 2026. Terutama jika kamu pengen ambil yang second dan masih tetap oke untuk performanya. Nah, salah satu yang bisa saya rekomendasikan adalah untuk menggunakan Ryzen seri 4000 atau seri 5000. Kenapa? Karena walaupun sekarang Ryzen udah di seri 7000 bahkan udah 8000, tapi untuk seri 4000 dan 5000 ini termasuk yang masih kenceng. Dan selain kencang secara TPM-nya dia udah TPM 2 dan kamu bisa pakai Windows 11 dengan tanpa masalah di laptop yang satu ini. Nah, sebagai perbandingan aja saya tampilin dulu di sini. Jadi, kalau kamu pakai Ryzen 7320U yang sekarang berada di pasaran biasanya yang baru-baru itu performanya cuma mentok paling di 8 ribuan kalau pakai pas smart. Sementara kalau kamu pakai Ryzen 4 4000 series, kamu bisa dapetin di angka 10.000 dan 11.000. Kalau kamu pakai Ryzen 5000 series, kamu bahkan bisa dapetin di angka 14 ribuan sampai 15 ribuan. Nah, jadi secara performa ini bedanya cukup signifikan walaupun secara generasi ada di belakangnya atau ada sebelumnya. Nah, kalau kamu mau cari itu banyak banget di marketplace, mungkin di harga sekitar 5 sampai 6 jutaan. Terutama kalau saya rekomendasikan kamu bisa ambil seri 5600U atau 5625U yang sudah pakai arsitektur Zen 3. Jadi ini lebih baru ya dibandingkan seri di bawahnya 5300U dan seterusnya. Walaupun bahkan 5300U aja yang Ryzen 3-nya aja ini masih performanya lebih tinggi dibandingin 7320U padahal beda dua generasi. Nah, jadi ya itu. Kalau ngomongin jenis laptopnya, saya belum lama ini kebetulan menemukan juga jadi ada Dell Vostro 3425. Nah, ini udah pakai Ryzen 5625U dan RAM-nya juga dua slot, kamu bisa upgrade dual channel, jadi Ryzen kamu bisa makin kencang, udah pakai NVMe juga dan rata-rata harganya cukup oke ya, masih di 5-6 juta. Terus paling kendalanya adalah di beberapa unit memang eh, itu impor ya, unit dan buangan dari Jepang. Jadi keyboard layoutnya itu masih Jepang banget. Tapi kalau kamu bisa nemuin yang oke secara apa suppliernya, kamu bisa dapetin udah ditutup tuh dan diubah keyboardnya layoutnya jadi US dan jadinya walaupun ada beberapa tombol yang mungkin nggak fungsi, tapi yang nggak jadi masalah secara penggunaan harian karena memang cuma beda layout aja, tapi secara fungsi keyboardnya tidak ada masalah sama sekali. Terus kalau untuk tampilannya juga udah oke, ya nggak kalah lah sama laptop-laptop yang baru. Dan yang paling penting secara performanya kayak karena saya udah tes masih enak banget 5625 itu untuk dipakai multitasking dan lain-lainnya untuk office, bahkan kalau kamu pakai untuk editing ini masih masuk yang mumpuni. So itu dulu info dari saya. Kalau kamu ngerasa itu bermanfaat silahkan share, dan kalau kamu pengen tanya yang lain, misal bang rekomendasi CPU yang apa prosesor yang lain dan yang lain-lain, silahkan tulis di komentar aja.